Halo anak-anak, apa kabar? Apakah masih semangat belajarnya? Semoga masih ya. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang konsep atau pemahaman perkalian pecahan dan perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Ibu akan mengajarkan dengan dua cara. Yang pertama dengan konsep perkalian pecahan dan yang kedua dengan cara menyederhanakan. Yuk kita ingat kembali bagaimana kalau kita menggunakan konsep perkalian pecahan. Cara mengerjakan perkalian pecahan adalah dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Di sini Ibu punya dua contoh nih. Contoh yang pertama, 3 dikali 1, 4/7. Nah, sebelum kita mengerjakan, yang harus kita ingat adalah ketika ada pecahan campuran, maka harus kita ubah ke pecahan biasa menjadi 3 dikali 11/7. Nah, kalau ada bilangan asli, kita juga harus mengubahnya ke pecahan biasa menjadi 3/1 dikali 11/7. Kalau kita menggunakan konsep perkalian pecahan, maka kita harus mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Menjadi 3 dikali 11 dan 1 dikali 7. Maka hasilnya adalah 33/7. Karena pembilang lebih besar daripada penyebutnya, maka harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 4, 5/7. Soal kedua. Kalau kita perhatikan di sini, soalnya kalau soal pertama bilangan aslinya di depan. Kalau di soal kedua, bilangan aslinya di belakang. Karena perkalian mempunyai sifat komutatif, maka bilangan asli dan pecahan campurannya bisa kita ubah tempatnya. Hasilnya tetap sama kok. Nah, sekarang kita lihat ya contoh yang kedua. 1/2/5 dikali 4. Pecahan campurannya kita ubah dulu ke pecahan biasa menjadi 7/5 dikali 4. Nah, 4-nya juga jangan lupa kita ubah ke pecahan biasa menjadi 7/5 dikali 4/1. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Menjadi 7 kali 4 dan 5 kali 1. Maka hasilnya adalah 28/5. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus kita ubah ke pecahan campuran menjadi 5, 3/5. Berikutnya, Ibu akan mengajarkan dengan cara menyederhanakan. Nah, tapi ada syaratnya nih. Syarat yang pertama, menyederhanakan hanya boleh dilakukan antara pembilang dan penyebut. Yang kedua, kita harus hafal FPB. Nah, di sini Ibu punya dua contoh lain nih. Contoh yang pertama, 12 dikali 21/3. Kita akan mencarinya dengan cara konsep perkalian dulu ya. Nah, di sini kita ubah dulu nih pecahan campurannya menjadi 7/3. Lalu 12-nya kita ubah ke pecahan biasa menjadi 12/1. Kemudian kita kalikan dulu pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Menjadi 12 kali 7 dan 1 dikali 3. Maka hasilnya adalah 84/3. Sama dengan 28. Nah, untuk cara yang kedua, kita akan menyederhanakannya. Nah, pertama kita ubah dulu nih, sama seperti tadi, sehingga menjadi 12/1 dikali 7/3. Nah, cara menyederhanakannya adalah dengan mencari pembilang dan penyebut yang bisa sama-sama dibagi. Kalau 12 dengan 1,
itu tidak bisa. Kemudian 7 dengan 3 itu juga tidak bisa. Kemudian 1 dengan 7 itu juga tidak bisa. Yang bisa hanya pembilang 12 dan penyebutnya 3. Maka di sini kita akan menyederhanakan 12 dengan 3 menggunakan FTB atau nama lainnya sama-sama bisa dibagi berapa sih? Nah, kalau di sini kita bisa membaginya dengan 3. 12 dibagi 3 adalah 4, 3 dibagi 3 adalah 1. Kalau sudah, 4-nya kita kalikan dengan 7. 1-nya kita kalikan dengan 1. Jadi jangan menggunakan 12 dan 3 lagi ya, karena sudah disederhanakan. Menjadi 4 dikali 7 dan 1 dikali 1. Maka hasilnya adalah 28/1, sama dengan 28. Kalau kita perhatikan, langkahnya agak sedikit lebih mudah, karena kita sudah menyederhanakannya di bagian depan, sehingga di belakang kita tidak perlu menyederhanakannya lagi. Contoh yang kedua, 21/6 dikali 8. Kita pakai dengan konsep perkalian pecahan dulu ya. Menjadi 13/6 dikali 8/1. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Menjadi 13 dikali 8 dan 6 dikali 1. Maka hasilnya 104 dibagi 6. Sama dengan 17 2/6. 2/6 masih bisa kita sederhanakan menjadi 17 1/3. Kalau kita menggunakan cara lain, yaitu dengan cara menyederhanakan, kita tulis dulu soalnya, kemudian kita ubah sama seperti tadi menjadi 13/6 dikali 8/1, lalu kita sederhanakan. Kita lihat di sini pembilang dan penyebutnya, mana yang bisa kita sederhanakan. Kalau 13 dengan 6 tidak bisa. 8 dengan 1 juga tidak bisa. 13 dengan 1 itu juga tidak bisa. Yang bisa hanya pembilang 8 dengan penyebutnya 6. Nah, di sini kita bagi yuk. Sama-sama dibagi berapa ya? FPB-nya dari 6 dan 8 adalah 2. Maka 8 dibagi 2 adalah 4. 6 dibagi 2 adalah 3. Lalu kita kalikan tuh 13 dikali 4 dan juga 3 dikali 1. Nah, hasilnya adalah 52/3. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah ke pecahan campuran menjadi 17 1/3. Kalau kita lihat di sini, di bagian atas, dia di terakhirnya perlu disederhanakan. Sedangkan kalau yang cara kedua, itu kita tidak perlu menyederhanakan lagi. Kenapa? Karena di depan kita sudah menyederhanakannya. Sehingga caranya sedikit lebih mudah. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, di sini Ibu punya 10 nomor nih yang bisa kalian kerjakan. Jangan lupa pecahan campuran dan bilangan aslinya harus diubah ke pecahan biasa. Jika kalian mengerti dan paham materi hari ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Thank you. Bye-bye.